Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkalian skalar dua vektor, atau sering disebut sebagai dot product. Pengertiannya yaitu, jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor tak nol, dan theta adalah sudut dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat, yaitu sudut antara vektor A dan vektor B. Maka perkalian skalar dua vektor dinyatakan sebagai vektor A titik vektor B, dibaca sebagai vektor A dot vektor B. Kita akan peroleh perkalian antara panjang vektor A, panjang vektor B, dan kosinus sudut theta. Ditulis vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut theta. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Misalkan ada vektor A dan vektor B. Vektor A diwakili dengan warna merah dan vektor B diwakili dengan warna biru. Nah, langkah kedua, kita lukis panjang vektor A dan panjang vektor B. Kemudian, sudut apit antara dua vektor tersebut adalah theta. Kemudian kita cari proyeksi vektor ortogonal vektor B pada A, yaitu dengan cara menarik masing-masing ujung vektor B ke A. Dan ini harus tegak lurus. Kemudian kita tarik garis sejajar dengan vektor A, maka kita akan mendapatkan panjang vektor B dikali kosinus theta. Kenapa kosinus theta? Karena dia berada pada samping sudut theta. Kemudian langkah ketiga, kita akan pindahkan garis yang berwarna biru muda dan garis yang berwarna merah. Nah, garis yang berwarna biru muda dan garis yang berwarna merah tersebut, kalau kita akan lukis, maka dia akan segaris. Sehingga vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, apakah sama hasilnya jika vektor A diproyeksikan pada vektor B? Jika vektor A diproyeksikan pada vektor B, maka kita tarik ujung-ujung dari vektor A ke vektor B sehingga tegak lurus masing-masing ujungnya. Kemudian kita buat garis yang sejajar dengan vektor B. Maka kita akan dapatkan garis yang berwarna pink ini, yaitu panjangnya panjang vektor A dikali cos theta. Kenapa cos theta? Karena dia berada pada samping sudut. Sehingga langkah ketiga, kita pindahkan garis yang berwarna pink dan garis yang berwarna biru tua. Nah, garis yang berwarna pink dan biru tua tersebut, kalau kita gambar, maka dia akan segaris. Maka langkah keempat, kita akan mendapatkan formula yang sama, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Bentuk komponen perkalian skalar. Jika vektor I, J, dan K adalah vektor satuan yang saling tegak lurus, maka vektor I dot vektor I sama dengan panjang vektor I dikali panjang vektor I cos 0 derajat. Sudut apit antara vektor I dengan vektor I adalah 0 derajat. Cos 0 derajat bernilai 1, maka hasil dari vektor I dot vektor I sama dengan 1. Begitu juga vektor J dot vektor J, hasilnya juga sama dengan 1. Untuk vektor K dot vektor K, hasilnya juga sama dengan 1. Untuk vektor I dot vektor J, maka bisa kita dapatkan panjang vektor I dikali panjang vektor J dikali cos 90 derajat. Karena vektor I dan vektor J memiliki sudut apit 90 derajat. Nilai dari cos 90 derajat sama dengan 0.
maka vektor I dot vektor J hasilnya sama dengan 0. Begitu juga untuk vektor I dot vektor K sama dengan 0. Untuk vektor J dikali vektor K sama dengan 0. Nah, jika vektor A dan vektor B ditulis masing-masing dalam komponen vektor satuan I dan J, misalkan vektor A sama dengan A1I ditambah A2J, dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J, maka vektor A dot vektor B sama dengan A1I ditambah A2J dikali B1I ditambah B2J. Kemudian kita akan kalikan, yaitu dengan cara kali ayun. Depan dikali depan, belakang dikali belakang, dekat dikali dekat, lalu jauh dikali jauh. Sehingga kita dapatkan ini hasilnya ada 4 suku. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita gabungkan koefisien A1 dengan B1. Kemudian kita gabungkan vektor I dengan vektor I. Demikian juga penjumlahan di belakangnya. Untuk vektor J dot vektor I hasilnya sama dengan 0, maka di bagian ini akan mendapatkan hasil sama dengan 0. Begitu juga untuk vektor I dot vektor J. Karena hasilnya sama dengan 0, maka di bagian ini akan mendapatkan hasil sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita tulis untuk vektor A dot vektor B hasilnya sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Dengan cara yang sama, jika vektor A berada pada dimensi 3 dan vektor B berada pada dimensi 3, maka perkalian vektor A dot vektor B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkalian dua vektor atau biasa disebut sebagai cross product. Nah, apa bedanya dengan dot product? Dot product adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar. Jika cross product adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Pengertian. Jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor tak nol dan theta sudut dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah sudut dari vektor A ke vektor B. Kita harus hitung berlawanan arah jarum jam. Maka, perkalian dua vektor atau cross product dinyatakan dengan vektor A kali vektor B, atau dibaca vektor A cross vektor B, yaitu diperoleh perkalian antara panjang vektor A, panjang vektor B, sinus sudut theta, dan vektor satuan. Ditulis sebagai vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta dikali dengan vektor satuan. Theta tersebut sekali lagi harus dihitung berlawanan arah jarum jam. Vektor A cross vektor B, maka menghitung sudut tetanya dari vektor A ke vektor B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Langkah pertama, misalkan ada vektor A yang diwakilkan dengan warna merah, vektor B diwakilkan dengan warna biru. Kemudian, sudut tetanya kita hitung dari vektor A ke B. Arahnya harus berlawanan arah jarum jam. Kemudian langkah kedua yaitu
kita lukis panjang vektor A dan kita lukis panjang vektor B. Jika dot product, kita harus melukis proyeksi vektor ortogonal B pada A, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, bedanya dengan cross product yaitu kita harus lukis vektor B yang komponennya tegak lurus dengan vektor A. Nah, di sini saya wakilkan dengan gambar yang berwarna hijau. Karena garis tersebut berada pada depan sudut, maka panjangnya adalah panjang vektor B dikali sin theta. Kemudian kita bisa geser panjang vektor B sin theta. Sehingga kita bisa tentukan bahwa panjang vektor B dikali sin theta, dia akan tegak lurus dengan panjang vektor A. Untuk lebih jelasnya, kita pindahkan gambar tersebut pada langkah ketiga. Seperti ini. Nah, pada langkah keempat, kita akan pindahkan gambar tadi pada dimensi 3. Misalkan panjang vektor A berada di sumbu X, kemudian panjang vektor B dikali sin theta berada pada sumbu Y, maka vektor satuan yang tegak lurus dengan panjang vektor A sekaligus juga tegak lurus dengan panjang vektor B sin theta, yaitu berada di sini. Kita wakilkan dengan garis yang berwarna biru muda. Kita tulis sebagai vektor E. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta dikali dengan vektor satuan. Bentuk komponen perkalian cross product. Misalkan IJK adalah vektor satuan yang saling tegak lurus, maka vektor I dikali vektor I yaitu panjang vektor I dikali panjang vektor I dikali sin 0 derajat. Karena sudut apit antara vektor I dan I adalah 0 derajat. Kemudian dikalikan dengan vektor satuan. Vektor satuan tersebut harus tegak lurus dengan vektor I. Karena sin 0 derajat sama dengan 0, maka hasil dari vektor I cross vektor I sama dengan 0. Begitu juga dengan vektor J cross vektor J, hasilnya juga sama dengan 0. Vektor K cross vektor K sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari vektor I cross vektor J, yaitu panjang vektor I dikali panjang vektor J dikali sin 90 derajat. Karena sudut apit antara I dengan vektor J adalah 90 derajat. Kemudian dikalikan dengan vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor I, tegak lurus juga dengan vektor J. Maka vektor satuan tersebut adalah vektor K. Sehingga I cross J hasilnya adalah vektor K. Lain halnya dengan vektor J cross vektor I, yaitu panjang vektor J dikali panjang vektor I sin 270 derajat. Kenapa 270 derajat? Karena kita harus hitung sudut dari vektor J berlawanan arah jarum jam dengan vektor I. Maka sudut tersebut adalah 270 derajat. Lalu dikali vektor satuan. Vektor satuan yang tegak lurus dengan J sekaligus tegak lurus dengan I, yaitu adalah vektor K. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif dari K. Kemudian vektor J cross vektor K sama dengan I hasilnya. Namun kebalikannya, vektor K cross vektor J hasilnya sama dengan negatif I.
Untuk vektor K cross vektor I hasilnya sama dengan C. Kebalikannya, vektor I cross vektor K hasilnya sama dengan min C. Vektor A ditulis dalam komponen vektor satuan IJK. Kemudian vektor B ditulis dalam komponen vektor satuan IJK. Maka vektor A cross vektor B bisa kita tulis seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuka kurung, kita kali ayun. Karena di sini 3 suku dikali dengan 3 suku, maka hasil kali ayunnya ada 9 suku. Kemudian langkah ketiga, kita sandingkan koefisien dengan koefisien, lalu vektor dengan vektor. Seperti ini. Untuk vektor I cross vektor I hasilnya sama dengan 0. Vektor J cross vektor J hasilnya 0. Begitu juga vektor K cross vektor K hasilnya 0. Untuk vektor I cross vektor J hasilnya K. Vektor I cross vektor K hasilnya adalah min J. Vektor J cross vektor I hasilnya adalah min K. Vektor J cross vektor K hasilnya adalah I. Vektor K cross vektor I hasilnya adalah J. Vektor K cross vektor J hasilnya adalah min I. Kemudian terakhir kita bisa sederhanakan vektor A cross vektor B sama dengan, kita kumpulkan masing-masing vektor I. Kita dapatkan A2B3 min A3B2 kali vektor I. Lalu kita kumpulkan juga untuk vektor J, A3B1 min A1B3. Kita kumpulkan juga untuk vektor K. Kita dapatkan A1B2 min A2B1.